Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Galeri Tumbuhan yang berbahagia, semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah, untuk video kali ini saya sedikit akan membahas tentang keberadaan tanaman bambu, manfaatnya, dan lain sebagainya ya. Nah, tanaman bambu itu sendiri sebenarnya merupakan dari jenis rumput-rumputan ya, dari marga atau dari suku rumput-rumputan, tetapi ini yang raksasanya ya. Tanaman bambu ini sendiri mulai dari akar hingga ke pucuknya nanti itu, dan juga ada rebungnya itu mempunyai fungsi yang sangat luar biasa buat manusia, hewan, dan juga bumi ya. Nah, sementara untuk bumi kita ini antara lain itu sebagai pencegah erosi, dan juga unsur merkuri dalam tanah itu bisa dilenyapkan oleh tanaman bambu ini ya, dan juga bisa menjadi udara yang tercemar gitu ya, menetralisir polusi udara dan lain sebagainya. Nah, mulai dari akar bambu itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman ya. Nah, seperti ini, berhubung ini karena telah dibakar. Nah, seperti ini akar bambunya itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman karena mengandung itu sebangsa bakteri gitu ya, Rhizomatharium namanya kalau nggak salah ya. Nah, akar bambunya ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Batang bambu itu banyak sekali fungsinya untuk kehidupan. Yang pertama, sebagai lanjar tanaman. Yang kedua, bisa untuk kerajinan tangan. Yang ketiga, bisa untuk bahan konstruksi ya. Yang keempat, juga bisa untuk dijadikan berbagai macam alat-alat dapur begitu ya. Bisa juga buat tangkai itu buat pemegang sabit atau parang dan lain sebagainya. Nah, untuk daunnya, daun bambu itu jika untuk hewan ternak itu bisa menjadi pasokan makanan pengganti rumput ya. Nah, untuk manusia, jika kita mengkonsumsi daun bambu tetapi dengan cara meremasnya kemudian jadikan air, itu sangat berguna sekali untuk obat. Ini pucuknya ini juga sangat berguna sekali ya. Nah, kemudian jika ada ranting-ranting bambunya, ini juga bisa dijadikan sebagai tonggak cabai rawit. Nah, cabai rawit ya. Untuk jenis bambu itu ada beberapa macam. Bambu kuning, ada bambu betung, ada bambu biasa ya. Nah, bambu betung itu seperti ini ya. Di tempat ini cuma ada dua, bambu biasa dan bambu betung ya. Ini bambu betung. Bambu betung itu diameternya daripada bambu biasa itu agak besar ya. Kalau bambu biasa itu agak kecil diameternya ya. Kemudian dagingnya itu agak tebal kalau bambu betung ini ya. Tapi kalau bambu biasa itu agak tipis. Makanya sering dijadikan bambu betung itu diolah menjadi berbagai macam alat-alat daripada bambu biasa. Tapi bambu biasa juga banyak fungsinya ya. Nah, ini dia. Untuk tanaman bambu ini, pertumbuhannya itu sehari bisa mencapai beberapa senti. Pokoknya pertumbuhan bambu ini sangat cepat. Di beberapa negara, bambu ini sengaja ditanam oleh beberapa orang gitu ya. Dilestarikan maksudnya ya. Nah, itu bambu betung juga tuh, besar-besar semua.
Nah, selain itu bambu ini juga bisa dijadikan sebagai pembuat kandang ayam, pagar kandang ayam. Tahan lama, apalagi yang betung itu tahan lama. Kita rendam dulu, kemudian kita bikin kandang ayam. Nah, ini yang namanya bambu biasa. Nah, itu dia bambu biasa. Tanaman bambu itu uniknya itu karena bisa tumbuh di hampir setiap belahan dunia. Cuacanya itu enggak masalah gitu ya. Tempat tumbuhnya itu juga enggak masalah. Di semua tempat, tropis, subtropis, dingin gitu ya, pada umumnya gitu ya. Nah, ini dia tanaman bambu. Ada yang bilang tingginya itu lebih dari 10 meter, 20 meter, pokoknya tinggi ya. Nah, bambu itu kalau di negara yang bisa menjadi pakan untuk panda gitu ya, Jepang, bisa menjadi pakan untuk panda. Bukan itu saja, tanah ya. Tanah ini ya yang berada di bawah pohon bambu itu sangat baik juga untuk tanaman, misalnya jagung, cabai, dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai pupuk kompos ya. Tanpa fermentasi juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, ini dia pohon bambu. Nah, untuk daun bambu yang sudah kering, kita bisa manfaatkan, kita bisa aplikasikan ke tanaman sebagai pengganti mulsa. Karena bila bambu ini telah membusuk, maka dapat menyuburkan tanah dan tanaman ya, juga bisa menjaga kelembaban tanah di sekitar tanaman hortikultura kita ya. Nah, kita bisa disebut lagi beruntung gitu ya, karena kita bertemu dengan rebung. Nah, ini namanya rebung bambu. Rebung ya, tapi kalau di tempat saya namanya ini robuang gitu ya. Ini kalau di tempat saya bisa dikonsumsi ya. Bisa dikonsumsi dengan cara dibikin gulai, pakai santan, pakai cabai, dicampur sama daging kambing atau daging sapi. Enak rasanya ya. Itu bisa kita nikmati pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan lain sebagainya. Nah, untuk tanaman rebung ini bisa kita bikin untuk pelengkap bikin POC untuk tanaman ya. Nah, ini dia rebung. Jadi mulai dari akar hingga rebungnya, hingga pucuknya, hingga rantingnya, bambu ini sangat-sangat berguna sekali ya untuk manusia, hewan, dan juga untuk tanaman. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik like, komen, subscribe, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.